Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengulang atau memberikan penguatan terkait dengan ramalan yang membahayakan. Dalam video saya yang beberapa, saya lupa yang keberapa, itu sudah ada terkait bahaya ramalan. Ini instruksi dari tim, ini harus diturunkan kembali, mengingat sekarang banyak sekali pihak-pihak atau individu yang melakukan ramalan-ramalan yang mengerikan. Jadi begini saudaraku, dalam video saya tentang Satrio Piningit penjelajah waktu, itu sudah disampaikan bahwasanya masa lalu itu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan besok adalah bayangan. Itu di fisik seperti itu. Sedangkan di spirit, masa lalu itu dokumen, file. Kemudian selain itu, semuanya adalah kenyataan. Masa depan yang kita maksudnya masa depan dari perspektif kita manusia yang hidup ini, itu adalah bayangan. Dan dari perspektif spirit, bayangan itu menjadi suatu yang namanya sirullah itu. Jadi Allah merahasiakan beberapa hal, diantaranya adalah takdir perjalanan itu. Kenapa itu dirahasiakan? Karena kalau itu dibuka, maka semuanya akan terhenti. Gitu. Jadi jika sirullah terkait masa depan dibuka secara utuh, maka semua aktivitas akan terhenti. Bagaimana contohnya? Seorang tukang ojek akan berangkat kerja, tetapi karena dia tahu sirullahnya, dia tahu rahasianya bahwa dia akan tabrakan, maka dia tidak jadi berangkat. Seorang penjual gorengan, dia tidak jadi membuat gorengan hari itu karena tahu bahwa siang nanti akan terjadi hujan, sehingga gorengannya tidak akan laku. Dia berhenti aktivitas hari itu. Polisi yang tadinya mau mengejar perampok, karena dia tahu bahwa tidak akan dapat, maka dia diam, tidak jadi mengejar polisi. Jadi itulah kenapa sirullah itu memang tidak dibuka kepada semuanya. Artinya ada memang orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk melihat sirullah itu, tetapi tidak banyak. Jumlahnya sangat sedikit. Nah, jadi di sini bisa dipastikan bahwasanya informasi terkait masa depan itu sebenarnya adalah rahasia. Lalu bagaimana ketika ada orang-orang yang mampu memprediksi terkait sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Prediksi di sini bukan prediksi dalam tataran sains ya, karena BMKG itu bisa memprediksi secara ilmiah, itu tidak ada masalah. Ramalan yang dimaksud adalah ramalan yang tidak memiliki dasar data ataupun metodologi. Ini yang harus kita luruskan. Bagaimana ternyata ada orang-orang yang diindikasikan setiap kali ramalannya keluar itu terjadi. Saya melihat warna biru, tiba-tiba pesawat jatuh. Nah, jadi prinsipnya begini.
Yang pertama, rahasia itu, yang namanya rahasia ya, itu tidak pernah bocor. Gitu. Tidak pernah bocor. Lalu bagaimana itu bisa ada informasi atau bisa diindikasi dianggap sebagai bocor? Itu karena disengaja untuk dibocorkan untuk dijadikan sebagai cobaan atau ujian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadar kebenaran dari bocoran itu sangat relatif, tidak terkait dengan kepastian kejadiannya. Jadi seandainya saya meramal hari ini bahwasanya bulan depan akan terjadi ini, apa yang saya ramalkan itu tidak terkait dengan kepastian takdirnya. Tidak ada hubungan sama sekali. Jikapun terjadi, itu bukan berarti ada hubungan antara ramalan dengan takdir atau dengan sirulohnya, itu tidak ada. Jadi kebetulan aja irisannya bareng di situ. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Karena sekarang banyak sekali ramalan. Ada yang meramalkan bulan Maret kemarin Pulau Jawa tenggelam, dari Pekalongan sampai Jakarta tenggelam. Sampai-sampai teman saya, saya ada teman satu orang di daerah yang memang tidak pernah banjir, bukan daerah banjir, sampai memberi perahu karet, membeli baju pelampung dan sebagainya. Jadi efek ramalan ini membahayakan untuk yang membahayakan bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan tauhid yang murni. Ini berbahaya. Nah, oleh karena ini berbahaya, maka kenapa ada orang, ada pihak, ada individu yang bangga ketika meramal sesuatu keburukan atau yang kita anggap sebagai keburukan? Pada prinsipnya, bencana alam apapun itu adalah bentuk perubahan atau penyesuaian alam. Gitu loh. Kayak kita menggeliat gitu loh, suara kretek-kretek itu kan begitu. Penyesuaian alam. Kenapa lempeng bergerak? Karena buminya berputar, itu real. Efeknya terjadi gempa. Jadi bencana atau musibah itu adalah suatu bentuk perubahan atau penyesuaian alam. Salah satunya itu. Asbabnya bisa karena memang alamiah, bisa karena oleh tangan manusia. Nah, kemudian kenapa ada orang yang sangat bangga meramalkan sesuatu yang kita anggap sebagai bencana? Jawa akan tenggelam, besok akan ini. Kalau seandainya orang itu cerdas, dia posisinya umpamanya ada di Pekalongan, ada di Semarang, atau ada di suatu daerah lah, katakanlah umpamanya di Bandung. Dia meramal, dia sendiri di Bandung, dia meramal bahwasanya Bandung akan tenggelam. Itu kalau menurut saya bodohnya keterlaluan. Karena apa? Kalau Bandung tenggelam, maka dia pun akan tenggelam. Jadi logika rasional maupun logika sains maupun logika spiritnya jatuh, batal demi hukum sebenarnya. Bahwasanya nanti akan bencana seperti ini. Padahal dia sendiri di situ. Kalau orang waras, ketika dia mengetahui akan ada kejadian itu atau diberi informasi, dia akan pergi, bukan nongkrong di situ. Teroris aja kalau sudah ada indikasi, wah saya terendus, dia akan pergi, bukan teriak-teriak. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa ada orang yang bangga ketika mengabarkan atau meramal tentang sesuatu yang kita anggap bencana atau musibah? Bangga, kenapa begitu? Jawabannya adalah ketika seseorang bangga menjual buah yang busuk, itu artinya dia bukan orang yang baik. Karena orang yang baik hanya akan memproduksi hal yang baik.
Orang yang baik hanya akan menjual buah yang baik sehingga bermanfaat. Kalau orang yang baik mengetahui bahwa dagangannya busuk, dia akan buang atau akan sisihkan supaya tidak meracuni atau tidak menular atau tidak menjadikan barang yang lain busuk. Sederhananya seperti itu. Nah, oleh karena itu, saat yang pertama, kepada kita yang selalu mendengar ramalan-ramalan yang skala nasional, sampai diekspos di TV dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, apapun yang terjadi kita terima sebagai kehendak Allah. Sudah itu aja. Yang pertama itu, jangan hubungkan antara ramalan itu dengan sir Allah. Yang kedua, kepada para pihak yang masih senang meramal hal-hal yang buruk, yang kita anggap buruk maksudnya, yang kita anggap musibah, senang ketika ramalannya terbukti. Ada yang tenggelam, ada kapal tenggelam, ada segala macam hal yang dianggap musibah. Senang sekali. Nah, maka saya menghimbau atau mari kita saling mengingatkan, berhenti meramal-meramal seperti itu. Karena apa efeknya? Yang pertama untuk diri Anda sendiri. Info langit mengatakan Gustinya sudah gedeg dengan orang seperti ini. Kalau Anda tidak berhenti, kalau Anda tidak menghentikan upaya provokasi dengan ramalan-ramalan yang dianggap tidak baik ini, yang manusia menganggap sebagai bencana, terus melakukan ramalan-ramalan seperti itu dengan dasar data-data yang tidak jelas, maka saya yakin Allah tidak akan diam. Jangan nunggu di akhirat lah gitu. Karena apa? Menyesatkan luar biasa, menyesatkan akidah, menyesatkan tauhid itu. Jadi berhenti meramal karena efeknya luar biasa berbahaya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun kita tahu, umpamanya ada yang informasi yang memberitahu, kita simpan, kita pegang, kita ambil hikmah atau pelajarannya supaya itu menjadi nilai kebaikan, bukan dipublikasi untuk popularitas yang pada akhirnya jatuhnya ke duit-duit juga. Setan jatuhnya. Itu terkait dengan bahaya ramalan untuk diri sendiri dan juga untuk yang mendengarkan. Ini kan sudah mengglobal ya, informasinya mengglobal karena jangkauan teknologi. Semoga bermanfaat. Berhentilah meramal, sudah berhenti. Kalau tidak efeknya berbahaya. Ini Gustinya udah gedeg ini. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.